Halo semuanya, di sini adalah tempat gue cerita tentang buku yang sedang gue baca yang berjudul Emotional Intelligence yang ditulis oleh Daniel Goleman, seorang jurnalis dalam bidang psikologi yang banyak menulis artikel-artikel tentang psikologi, seorang yang pernah belajar di Harvard dan juga mendapatkan gelar PhD dan pernah mengajar juga di sana. Jadi dalam bab pertama buku ini menjelaskan tentang otak emosional. Jadi otak itu nggak cuma terdiri dari logika, cara berpikir rasional, tetapi ada juga bagian di dalam otak yang berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi perasaan atau dalam bahasa sehari-hari hati di dalam otak kita. Yang pertama untuk memulai penjelasan ini adalah tindakan emosional ini selama proses evolusi telah membantu nenek moyang kita bertahan dari kejadian-kejadian yang mengancam nyawa dia. Contoh putusan yang berdasarkan emosi bukan berdasarkan logika. Secara logika tidak masuk akal jika ada seseorang yang rela menolong orang lain hingga mengorbankan nyawanya. Tetapi ketika ada emosi atau perasaan yang terlibat dalam keputusan tersebut, misalnya seorang ibu yang menolong anaknya, maka keputusan untuk menolong anak tersebut adalah keputusan atau pilihan yang muncul paling pertama yang ada di otaknya. Dan itulah mengapa emosi ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Perasaan-perasaan yang muncul di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, itu sebenarnya adalah warisan dari proses evolusi kita. Misalnya, perasaan takut. Perasaan takut ini membantu kita dalam bertahan atau menghindari risiko-risiko atau bahaya yang mengancam nyawa kita. Misalnya ketika kita melihat ular, otomatis kita akan melarikan diri atau cari tempat yang aman. Atau ketika kita melihat ada ranting pohon yang jatuh atau batu yang jatuh ke kepala kita itu otomatis langsung menghindar dari tempat tersebut untuk menghindari bahaya. Atau misal perasaan cinta. Perasaan cinta ini berfungsi untuk meneruskan keturunan kita sehingga hanya orang-orang yang dihasilkan dari proses perasaan cinta tersebut. Dan emosi lainnya itu juga berfungsi untuk bagaimana spesies manusia ini tetap bertahan dalam panggung kehidupan. Meskipun evolusi ini telah menyelamatkan manusia selama proses evolusi yang panjang, tapi sebenarnya keberhasilannya atau keandalannya lebih cocok digunakan pada zaman Pleistosen, zaman purba, sekitar 2,5 juta tahun yang lalu sampai 100,7 ribu tahun yang lalu. Jadi meskipun selama 2000 tahun ini manusia telah banyak mencapai prestasi dan banyak menemukan penemuan-penemuan baru seperti AI, komputer, kuantum, menemukan listrik, menemukan pesawat. Sebenarnya manusia sekarang masih memegang kecenderungan psikologi yang sama kunonya dengan kampak batu atau bahkan topi. Di dalam kepala manusia itu terdapat dua jenis pikiran. Yang pertama adalah pikiran rasional dan yang kedua adalah pikiran emosional. Pikiran rasional punya ciri-ciri bisa berpikir lebih hati-hati, lebih reflektif, dan bisa berpikir lebih logis. Punya keakuratan yang lebih tinggi daripada pikiran emosional. Sedangkan pikiran emosional ini punya sifat kebalikannya. Dia bisa berpikir dengan cepat
tetapi lebih mudah untuk keliru. Kemudian dia punya pengaruh yang besar terhadap pikiran rasional atau bahkan bisa sampai mempengaruhi tubuh kita. Semakin besar perasaan atau emosi yang terlibat pada sesuatu hal, maka ada kecenderungan untuk si pikiran rasional mengikuti keinginan pikiran emosional ini. Dengan kata lain, keputusan yang kita ambil walaupun itu sudah kita pertimbangkan, ada kecenderungan untuk mengikuti perasaan yang kita mau. Kemudian pertanyaannya adalah, kenapa pikiran emosional ini begitu besar pengaruhnya terhadap pikiran rasional kita? Jawabannya ada pada bagaimana otak itu tumbuh. Bagaimana otak tumbuh? Yang pertama, kita akan mulai dari batang otak. Batang otak ini adalah bagian otak yang dimiliki oleh hampir semua hewan. Dan dia fungsinya untuk mengatur fungsi-fungsi tubuh dasar, seperti bernafas, mengatur metabolisme di dalam tubuh, mengatur detak jantung. Kemudian setelah itu batang otak berkembang dan muncul bagian yang bernama sistem limbik. Sistem limbik ini adalah tempat emosi, tempat motivasi, dan perasaan-perasaan yang kita miliki. Seperti rasa takut, kemudian rasa cinta, dan ini dimiliki oleh para mamalia. Kemudian selama kurang lebih 100 juta tahun yang lalu, bagian otak ini berkembang dan menghasilkan bagian otak baru yang bernama neokorteks, di mana dia berfungsi untuk berpikir, memahami apa yang indera rasakan, dan mengatur gerak. Pada manusia, bagian neokorteks ini lebih besar sehingga manusia bisa berpikir lebih dalam dan lebih jauh. Sehingga manusia bisa mengatur strategi, bisa melakukan perencanaan jangka panjang, dan bisa membuat alat-alat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti sekarang ini. Kita bisa melihat bahwa bagian otak untuk berpikir rasional ini atau otak neokorteks merupakan perkembangan dari bagian otak yang lebih primitif yang disebut dengan sistem limbik. Jadi, bagian otak neokorteks ini atau otak rasional masih terhubung dengan miliaran jaringan dari sistem limbik, sehingga kadang dalam situasi tertentu bisa mengambil alih otak rasional atau disebut dengan pembajakan emosi. Hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa di dalam otak emosional ini atau sistem limbik terdapat bagian yang disebut dengan amigdala. Amigdala inilah tempat emosi kita berada dan gudang ingatan emosi. Dan inilah sebabnya kenapa orang yang amigdalanya terputus akan kehilangan emosinya dan kesulitan untuk mengingat berbagai hal. Oleh karena itu, inilah sebabnya mengapa kita begitu sulit untuk melupakan hal-hal yang punya makna emosional dalam hidup kita, seperti momen ketika kita putus dengan pacar, atau momen ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayang, misalnya keluarga atau orang tua, atau momen yang kita sangat benci. Dan itu juga sebabnya mengapa kita sangat mudah untuk melupakan kejadian yang kemarin karena tidak ada emosi yang terlibat dalam kejadian tersebut, seperti di mana kita naruh parkir kemarin,
atau pekerjaan apa aja yang sudah kita lakukan, kapan kita mandi, atau di mana kita makan, berapa yang kita bayar, itu mengapa mudah kita lupakan karena tidak ada emosi yang terlibat mendalam di sana. Secara anatomi otak, sebenarnya bagian amigdala bisa bertindak sendiri hingga muncul respon yang menyebabkan pembajakan emosi. Karena ada jalan pintas yang dilakukan dari amigdala langsung ke respon tubuh kita. Jalur yang normalnya pertama dari panca indera. Dari panca indera datanya dari saraf masuk ke talamus. Di bagian otak yang bernama talamus ini, informasi dari panca indera dibentuk ke sesuatu yang bisa dibaca oleh otak kita. Kemudian dari talamus, informasi itu diteruskan ke bagian yang disebut dengan neokorteks. Di neokorteks kita akan memahami informasi tersebut dan akan memilih respon apa yang kira-kira cocok untuk kita lakukan. Kemudian dari neokorteks dilanjutkan ke sistem limbik atau amigdala. Dari sini emosi akan mengenali apa yang cocok dari informasi tersebut. Kemudian kita akan melakukan tindakan yang paling cocok untuk informasi. Amigdala dalam mengingat adalah bersifat asosiatif atau mencocokkan. Ketika misalnya kita duduk di tempat kita pernah jalan bareng dengan mantan kita, maka kita akan berpikir seolah-olah kita ada di kejadian tersebut. Padahal informasi yang kita tangkap adalah kita cuma duduk di tempat yang dulu pernah kita dudukin bersama orang. Tapi karena di sini terlibat pikiran emosional, maka satu potongan ingatan kecil akan merambat ke semua ingatan yang kita inginkan. Inilah sebabnya mengapa terkadang kita bisa merasakan emosi, tapi kita tidak bisa menjelaskan emosi apa yang sedang terjadi. Emosi tersebut muncul karena ada pengalaman ketika kita masih bayi, di mana otak amigdala yang sudah paling berkembang dibandingkan dengan otak neokorteks, sehingga ingatan tersebut terekam dalam otak emosi kita dan akan muncul ketika kita dewasa ketika ada kondisi yang mirip dengan ingatan tersebut. Tetapi karena kita belum bisa memahami atau otak rasional kita belum berkembang, sehingga emosi itu tidak bisa kita jelaskan dengan baik. Misalnya mengapa kita begitu merasa nyaman di rumah kita sendiri, tetapi di rumah orang lain kita tidak begitu merasa nyaman, walaupun kondisinya mungkin lebih bagus dan lebih rapi. Sejauh ini kita bisa melihat bahwa ada dominasi dari si amigdala atau otak emosi. Tetapi di bagian otak ada bagian yang bisa berfungsi untuk meredam si gejolak emosi ini yang disebut dengan otak prefrontal cortex. Nah, lobus prefrontal juga berfungsi untuk mempertahankan working memory atau ingatan kerja, yaitu kemampuan atensi untuk mengingat fakta-fakta penting untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tapi fungsi tersebut bisa terganggu oleh sinyal yang dikirimkan oleh otak emosi atau sistem limbik. Inilah sebabnya mengapa anak yang mengalami kekacauan emosi akan diikuti oleh penurunan prestasi mereka
di sekolah.